Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almaida Maulidini dengan NIM 2203342 dari kelas Biologi C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai causal loop beserta stock flow dari simulasi power sim yang telah dibuat untuk memenuhi tugas sebagai ujian tengah semester biomodeling. Nah, yang akan dibahas di sini ada pengertian sistem, pendekatan sistem, causal loop dan tujuannya, stock flow dari sistem simulasi beserta skenario yang telah dibuat. Eh, nah, di sini pengertian dari sistem itu sendiri merupakan kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk menjalankan suatu proses pencapaian satu tujuan yang sama. Jadi sistem ini terdiri dari banyak komponen yang memiliki keterkaitan untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian ada pendekatan sistem. Nah, setelah dibahas tadi mengenai sistem, di sini ada pendekatan sistem yang merupakan upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistematik. Jadi pendekatan sistem ini dilakukan untuk menghadapi masalah yang kompleks dan memahami hubungan satu bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut. Jadi dengan pendekatan sistem ini, kita memecahkan masalah dengan melihat secara keseluruhan dari komponen-komponen tersebut, gitu. Kemudian di sini telah dibuat sistem causal loop-nya yang berdasarkan hubungan sebab akibat yang terjadi antara seluruh komponen. Di sini ada curah hujan. Nah, curah hujan ini bisa mempengaruhi beberapa variabel lain seperti meningkatkan resiko banjir bandang, kemudian meningkatkan volume air larian, dan meningkatkan volume tanah. Begitu juga dengan kemiringan lahan. Kemiringan lahan ini berhubungan sebab akibat dengan eh, resiko banjir bandang, tingkat erosi, kemudian volume air larian juga. Nah, volume air larian ini nanti akan meningkatkan erosi, dan volume air larian dipengaruhi juga oleh jumlah volume air yang infiltrasi ke tanah. Nah, volume air yang infiltrasi ke tanah juga akan menambah volume air tanah. Volume air tanah ini berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Kualitas air tanah juga dapat ditingkatkan dengan kualitas tanah dan volume air yang infiltrasi atau menyerap ke tanah. Kemudian ada komponen tutupan vegetasi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama, tingkat penggundulan hutan itu dapat mengurangi jumlah tutupan vegetasi, dan tutupan vegetasi ini akan mempengaruhi volume air yang infiltrasi ke tanah, juga volume air larian, dan tentunya kualitas tanah, karena jumlah vegetasi itu eh, sangat berpengaruh gitu terhadap materi organik yang ada dalam tanah. Kemudian variabel reboisasi itu akan mempengaruhi dua variabel lain, yaitu tingkat penggundulan hutan dan kualitas tanah. Reboisasi akan meningkatkan kualitas tanah karena eh, memperbanyak jumlah vegetasi yang ada. Nah, tujuan dari dibuatnya causal loop yang sebelumnya itu untuk mengetahui faktor yang menyumbang peningkatan erosi dan resiko banjir bandang berdasarkan keterkaitan sebab akibatnya. Jadi dari causal loop yang dibuat tadi itu kan dapat terlihat hubungan antar komponen gitu. Jadi apa saja yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi eh, oleh satu komponen itu akan terlihat gitu dari dibuatnya causal loop. Sehingga dapat
hasil akhirnya itu dapat diperoleh solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut, di mana yang telah dibuat sebelumnya itu terkait dengan erosi dan banjir bandang. Nah, kemudian dari kausal tersebut kita bisa membuat uh, simulasi dengan aplikasi PowerSim. Di sini sudah dibuat, di mana terdiri dari 3 level. Yang pertama itu volume air sebagai level yang pertama dan yang dipengaruhi oleh air hujan dan volume air yang infiltrasi ke tanah. Di sini air hujan sebagai red dipengaruhi oleh curah hujan, jumlah curah hujan yang berperan sebagai konstanta. Kemudian ini sebagai input dan di bagian outputnya volume air itu dapat dikurangi oleh volume air yang infiltrasi ke tanah, di mana volume air yang infiltrasi ke tanah itu dipengaruhi oleh kualitas tanah. Kemudian di sini ada tingkat erosi. Nah, erosi itu bisa eh, dipengaruhi, disebabkan oleh penebangan pohon, di mana tingkat penebangan pohon itu diperoleh dari hasil konstanta tingkat tingkat penggundulan hutan dikali dengan volume air yang akan meningkatkan erosi. Nah, tingkat erosi ini dapat dikurangi oleh jumlah tutupan vegetasi, di mana tutupan vegetasi ini dipengaruhi oleh konstanta reboisasi, tingkat reboisasi. Nah, kemudian jumlah erosi yang ada itu berhubungan juga dengan volume air tak tertampung. Eh, Volume air tak tertampung ini sebagai auxiliary yang didapat dari perkalian antara tingkat kemiringan lahan dengan eh, erosi, di mana jumlah dari volume air tak tertampung ini akan menjadi jumlah air tak tertampung dan mengakibatkan banjir bandang. Nah, dari simulasi yang dibuat itu dapat uh, dihasilkan grafik dan tabel seperti ini, di mana grafik ini merupakan hubungan antara banjir bandang dengan volume air yang infiltrasi ke tanah, di mana uh, volume air yang infiltrasi ke tanah dari tahun ke tahun semakin menurun, yang akan mengakibatkan air larian semakin meningkat, sehingga hasil akhirnya itu banjir bandang juga semakin meningkat. Seperti dilihat di sini, volume air yang infiltrasi ke tanah semakin menurun, diikuti dengan persentase banjir bandang yang semakin meningkat. Nah, kemudian dari kelima konstanta yang ada, itu dibuat slider untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap eh, variabel yang lain gitu, terutama pada level yang ada. Nah, di sini juga akan saya simulasikan bagaimana konstanta yang ada itu akan mempengaruhi dari keseluruhan sistem. Yang pertama, ada faktor reboisasi, kita naikkan persentasenya. Nah, jika kita play di sistem, ini akan mengurangi persentase dari erosi dan banjir bandang. Begitu juga dengan tingkat kemiringan lahan dan tingkat penggundulan hutan yang akan menambah persentase dari erosi dan banjir bandang yang ada. Setelah dilakukan simulasi dari PowerSim tadi, itu diperoleh solusi dari permasalahannya. Yang pertama, tingkat kemiringan lahan. Nah, tingkat kemiringan lahan ini harus dikurangi, seperti misalnya dengan cara terasering atau pembuatan lapisan-lapisan di lereng sehingga tingkat kemiringannya itu dapat dikurangi. Kemudian, yang kedua itu solusi yang dapat dilakukan menambah persentase dari reboisasi.
atau penanaman pohon yang dapat mengikat air dalam tanah sehingga volume air larian dapat berkurang dan air yang terinfiltrasi ke tanah itu semakin banyak. Kemudian eh, yang terakhir itu yang paling berpengaruh mengurangi tingkat penggundulan hutan. Nah, eh, penggundulan hutan ini dapat dicegah dengan dilakukannya tebang pilih, sehingga setelah melakukan penebangan pohon yang memenuhi beberapa syarat, itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan secara ilegal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.